Informasi pertama kita awali dari Jakarta. Gelombang unjuk rasa massa terjadi di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Hingga Senin sore massa dengan tertib menyampaikan aspirasi mereka. Organisasi mahasiswa serta BEM mahasiswa dari beberapa universitas melangsungkan aksi demo dengan damai. Mahasiswa juga terus menyuarakan masa demo agar tidak terprovokasi dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. Polisi terlihat berjaga di kawasan aksi demonstrasi ini, saudara. Sejumlah tuntutan disampaikan mahasiswa terkait dengan pengesahan RUU perampasan aset, reformasi Polri, hingga pembebasan para demonstran yang ditahan polisi. GMNI ya, GMNI sama dari situ di Universitas Islam Jakarta kalau nggak salah. Dan sejauh ini juga kondusif, tidak ada unsur-unsur yang perlu dikhawatirkan dari aksi massa kali ini. Yang penting pemerintah kalau mau semua berjalan dengan baik, maka bekerjalah dengan baik. That's it. Kalau kita lihat update, ada beberapa kan yang sudah kita tahu tunjangan dibatalkan itu harus diawasi. Ada 17 plus 8 kalau nggak salah yang udah dirancang teman-teman, dan diantar nanti mungkin bisa ditanya ke Andovi atau ke beberapa teman-teman lain yang itu poin-poin intinya. Intinya kayak gini, kita perlu reformasi besar-besaran. Sementara itu, saudara, di Bandung, Jawa Barat, massa aksi meminta Polri mengusut tuntas tindakan represif dan kasus meninggalnya sopir ojol Afan Kurniawan. Selain itu, massa juga menuntut reformasi DPR RI usai kontroversi yang dilakukan anggotanya serta tunjangan yang fantastis. Massa juga mendesak pengesahan perampasan aset. Massa meminta DPRD Jawa Barat menemui massa dan menerima aspirasi mereka. Menanggapi aksi unjuk rasa di Yogyakarta, Ketua DPRD Yogyakarta menyatakan meminta penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan mengantisipasi adanya pihak yang yang tidak bertanggung jawab. Dan Nur Hadi juga menjelaskan bahwa hak warga untuk unjuk rasa dijamin dan berpesan untuk tidak mudah terprovokasi dari pihak luar. Usai menggelar aksi damai di depan gedung DPRD DIY, massa aksi rencananya akan kembali menggelar aksi di titik 0 km Yogyakarta. Kita tidak melarang orang demo, ya, tetapi jagalah aset ini sama-sama kita. Apalagi warga Jogja. Kami adalah wakil rakyat, sehingga hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi pada kami pasti kami terima. Ya, kalau itu porsi kami kita jawab sendiri, kalau itu porsi Jakarta kita kirim ke Jakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta pemimpin di daerah mengedepankan rasa saat menghadapi demonstran. Menurut Sri Sultan, kepala daerah harus mengedepankan rasa dan bukan pikiran maupun tindakan. Sebelumnya, saudara, Sultan menemui para pengunjuk rasa untuk bernegosiasi dengan massa di Mapolda DIY tanpa pengawalan. Hal ini pun menuai simpati dari banyak pihak. Kalau aspirasinya memang seperti itu, ya kita conditioningkan bagaimana sebaiknya pimpinan-pimpinan daerah ini bisa memberikan sosialisasi atau punya sikap-sikap yang memang adu rasa, tidak sekedar apa yang dia pikirkan, tapi apa yang harus dia rasakan. Aksi unjuk rasa juga digelar di depan gedung DPRD Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saling dorong massa dengan polisi tak bisa dihindari lantaran massa yang mencoba masuk ke dalam gedung DPRD. Gabungan dari mahasiswa dan warga sipil ini masih menyoroti soal tunjangan fantastis anggota DPR. Pak, buka Pak. Kami datang baik-baik Pak, kasih jalan dong Pak.
Di bawah baliho gada ini. Sekali lagi saya tegaskan, aliansi ini melakukan orasi politik. Organisasi kampus dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Lampung. Masa tiba membawa berbagai bendera organisasi mahasiswa dan organisasi masyarakat serta melakukan orasi. Mereka mendesak DPRD Lampung maupun Gubernur Lampung menemui masa aksi. Selain memprotes tunjangan fantastis DPR, masa juga menuntut pengesahan undang-undang perampasan aset. Di bawah baliho gada ini. Sekali lagi saya tegaskan, aliansi Saudara, kita pantau situasi terkini jalannya unjuk rasa di sejumlah titik ada di gedung DPR RI Senayan Jakarta dengan jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juga juru kamera Gahniar. Serta di Yogyakarta sudah ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Kita akan sapa Ariel di gedung DPR. Ada Ariel, bagaimana situasi terkini dan pengamanan yang dilakukan terkait aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Ariel? Ya, Sinti, saudara, saat ini di depan gedung DPR RI, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, mahasiswa masih melakukan unjuk rasa atau demo yang dimana dengan tuntutan salah satunya adalah terkait dengan RUU perampasan aset yang sangat ditekankan, dan selain itu juga terlebih dengan pengawasan dengan tunjangan DPR RI yang masih menjadi tuntutan hingga saat ini. Dan selain itu juga memang jika dilihat dari situasi saat ini masih kondusif di depan gedung DPR RI, yang dimana juga untuk arus lalu lintas sendiri untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 ini masih bisa melintasi dari Jalan Gatot Subroto, baik dari jalan tol ataupun jalan non tolnya. Dan selain itu juga untuk petugas yang hadir berjaga ini diturunkan sebanyak sekitar 5.000 petugas yang diturunkan gabungan dari TNI dan Polri yang berada di depan gedung DPR RI dan sekitarnya. Selain itu juga dikatakan untuk arus lalu lintas ini akan dilakukan secara situasional melihat dari adanya situasi hingga saat ini. Namun memang jika saat ini masih dipastikan situasi depan gedung DPR RI masih terpantau normal. Dan selain itu juga tidak hanya dari mahasiswa saja yang hadir, Cynthia. Tadi saya sempat melihat adanya dari public figure hingga influencer juga ikut hadir, yang dimana mereka juga ikut menyuarakan terkait dengan tuntutan-tuntutan yang terjadi hingga saat ini kepada DPR RI. Dan ini merupakan juga di mana dari aksi yang berlanjut daripada aksi sebelum-sebelumnya. Cynthia. Ya, Ariel, lalu bagaimana dengan rekayasa lalu lintas di depan gedung DPR RI, Ariel? Ya, Cynthia dan saudara, informasi yang kami terima memang untuk rekayasa lalu lintas yang dilakukan di depan gedung DPR RI ini hingga saat ini masih dilakukan secara situasional. Karena melihat dari situasi masih kondusif hingga saat ini, sehingga kendaraan roda 2 ataupun roda 4 masih bisa melewati dari Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR MPR RI. Namun memang dihimbau, dari polisi mengatakan bahwa dihimbau dari masyarakat untuk mencari jalur alternatif lain, mengingat karena memang hingga saat ini di depan gedung DPR MPR RI masih cukup banyak dihadiri dari mahasiswa yang melakukan demo pada hari ini. Namun memang jika dilihat situasi hingga saat ini masih terpantau kondusif, Cynthia. Ya, apakah ada informasi perwakilan dari anggota DPR RI yang bersedia untuk menemui masa aksi? Ya, Cynthia, hingga saat ini kami masih belum menerima terkait adanya perwakilan dari DPR RI untuk menemui dari masa aksi. Namun memang dari sejumlah mahasiswa masih menyuarakan aspirasi mereka, yang dimana memang sebelumnya mereka sudah datang sejak pagi hari hingga sore hari ini, Cynthia. Yang dimana tuntutan tersebut yang paling terdengar saat ini saya berada di gedung DPR RI adalah terkait dengan kekerasan Polri yang sangat disorot oleh mahasiswa saat ini. Selain itu juga dikatakan tidak hanya itu, terkait dengan tunjangan DPR RI yang akan terus dikawal dari mahasiswa dan masyarakat yang melakukan aksi pada hari ini. Cynthia. Lalu bagaimana dengan pengamanan? Apakah pengamanan masih dilakukan oleh pihak dari kepolisian ataupun TNI, atau seperti apa pengamanan di sana?
Ya, Cynthia dan saudara, jika saya melihat hingga saat ini baik dari polisi kemudian TNI pun sudah berada di depan gedung DPR MPR RI yang dimana untuk melakukan pengamanan. Informasi yang kami terima yaitu sekiranya adalah sekitar 5.000 personil diturunkan di sekitar gedung DPR RI MPR RI yang dimana untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi para peserta demo pada yang berada di depan gedung DPR MPR RI, hingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mereka melalui depan gedung DPR ini bisa dengan nyaman dan bisa aktivitas seperti biasanya, Cynthia. Baik, kini kita bergeser ke Yogyakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Michael, bisa digambarkan seperti apa aksi unjuk rasa di Yogyakarta dan apa tuntutan dari masa aksi, Michael? Selamat petang Cynthia dan saudara. Unjuk rasa di Yogyakarta berlangsung dengan damai pada hari ini. Mereka memulai aksinya pada pukul 10 tadi dan mengakhirinya sekitar pukul 14.00. Mereka on time. Tepat pukul itu sesuai janji mereka membubarkan diri menuju ke kampusnya masing-masing karena memang masa aksi ini terdiri dari elemen-elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta dan juga tentunya ada gabungan masyarakat dan para pekerja buruh juga karyawan di seputaran Yogyakarta. Nah, kami mengulas sedikit jalannya aksi tadi, ya. Memang tanpa pengamanan polisi sama sekali, tidak ada polisi, tidak ada TNI, yang ada hanya security dari Universitas Gadjah Mada karena memang kawasan unjuk rasa berada di zona kampus UGM. Namun semua berjalan dengan lancar dan memang dari pihak koordinator aksi juga menurunkan tim pengamanan sendiri. Mereka berusaha mengamankan semua peserta yang berada di tempat ini, mengawasi jangan-jangan misalnya ada penyusup yang mencoba untuk memprovokasi massa sehingga kerusuhan seperti yang terjadi pada hari-hari kemarin kembali berulang. Dan syukur unjuk rasa damai berlangsung dengan baik di Yogyakarta pada hari ini. Nah, terkait tuntutan, sama dengan daerah-daerah lain, di mana pada tuntutan pertama mereka mengecam represivitas aparat yang membuat rekan-rekan mereka atau masyarakat menjadi korban, baik korban jiwa maupun korban luka. Seperti di Jakarta ada pengemudi ojek daring yang meninggal dunia, begitu juga di Yogyakarta ada mahasiswa yang menjadi korban dari unjuk rasa. Nah, mereka berharap kejadian itu tidak kembali terulang dan mahasiswa pun berjanji akan terus melakukan aksi damai dan sehingga tidak terjadi saling berbalas kekerasan. Nah, di poin-poin berikutnya mereka kembali kepada tuntutan reformasi kebijakan baik di tingkat DPR RI maupun juga di tingkat pemerintah. Jika di DPR RI ada reformasi kebijakan terkait tunjangan, di pemerintah mereka meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat atau tidak efisien di mata mereka, misalnya adanya efisiensi anggaran pendidikan sehingga mahasiswa menjadi sulit mendapatkan anggaran pendidikan. Kemudian makan bergizi gratis yang dianggap pemborosan juga perlu dikaji ulang. Nah, ada tuntutan-tuntutan lain, masih ada sederet yang lain, diantaranya Undang-Undang Perampasan Aset tentunya, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda Michael Aryawan langsung dari Yogyakarta. Dan sebelumnya sudah ada Eril Wiranata melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI. Terima kasih rekan-rekan, jaga keselamatan Anda. Usai jeda, saudara, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi jam mewah.